Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Berlian. Saya dari Prodi Manajemen kelas A2 semester 5. Saya di sini akan menjawab 8 pertanyaan tentang manajemen sumber daya manusia. MSDM itu adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh setiap individu secara efektif dan efisien, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga dapat memperoleh tujuan atau goals bersama perusahaan. Hubungan MSDM dan proses manajemen dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga penyusunan staf, keempat kepemimpinan atau leadership, yang kelima adalah pengendalian. Yang pertama, perencanaan menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan dan prosedur, menyusun rencana-rencana, dan melakukan peramalan. Yang kedua, pengorganisasian memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membuat divisi-divisi, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang dan komunikasi, dan mengoordinasikan pekerjaan bawahan. Penyusunan staf menentukan tipe orang yang harus di pekerjaan, merekrut calon karyawan, memilih karyawan, menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi kepada karyawan, mengevaluasi prestasi, memberikan konseling kepada karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan. Kepemimpinan atau leadership mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya, mempertahankan semangat kerja, dan memberikan motivasi kepada bawahannya. Pengendalian menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas atau tingkat produksi, memeriksa untuk melihat bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar-standar lain, melakukannya koreksi jika dibutuhkan. Menganalisis pekerjaan, menentukan pekerjaan setiap karyawan, merencanakan kebutuhan tenaga kerja karyawan dan merekrut calon karyawan, memilih calon karyawan, mengorientasikan dan memilih karyawan-karyawan baru, mengatur upah dan gaji, memberikan insentif dan keuntungan. Ekstrapolasi teknik dan jenis perubahan yang terjadi di masa lalu dapat digunakan sebagai bahan untuk meramalkan perubahan-perubahan yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang. Indeksasi metode memperkirakan kebutuhan ketenaga kerjaan di masa depan dengan suatu indeks tertentu. Kedua metode tersebut hanya cocok dan dapat dilakukan dalam perencanaan jangka pendek karena faktor yang mempengaruhi kebutuhan ketenaga kerjaan, baik secara eksternal dan internal, dianggap konstan dan jarang ditemui pada saat ini, sehingga memerlukan penggunaan instrumen lainnya. Analisis statistikal metode analisis dengan memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi sebagai penyebab bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. Analisis anggaran apabila rencana alokasi anggaran telah didasarkan pada berbagai teknik peramalan seperti ekstrapolasi, indeksasi, dan lainnya, diharapkan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan nantinya sudah mendapatkan kebenaran. Maka, penggabungan seluruh rencana satuan kerja yang ada akan memberikan gambaran tentang kebutuhan organisasi di bidang ketenagakerjaan, bahkan untuk kepentingan perencanaan sumber daya manusia jangka panjang nantinya. Analisis kegiatan baru memperhitungkan kebutuhan SDM dengan memperkirakan adanya perhitungan perkiraan pengorganisasian tersebut dengan situasi yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan lain yang sudah berpengalaman dalam menjalankan kegiatan sejenis. Rancangan berbasis komputer metode peramalan dengan menggunakan rangkaian
rumus-rumus matematika yang secara simultan dapat menggunakan berbagai teknik peramalan untuk menghitung kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Penggunaan teknik peramalan tersebut dapat bersifat single, menggunakan salah satu tekniknya saja, atau menggabungkan beberapa teknik secara simultan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Sebagai contohnya, perusahaan dapat menggunakan analisis statistik, misalnya analisis statistik regresi, untuk menentukan tren penambahan pegawai. Di sisi lain, dikombinasikan dengan teknik analisa kegiatan baru apabila perusahaan berencanakan melakukan ekspansi bisnis, menambah alat, atau meningkatkan level of service. Teknik peramalan dalam perencanaan SDM, apabila dilakukan secara benar, akan menjadi backbone perusahaan untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam membuat analisis pekerjaan adalah mengumpulkan informasi yang ada di dalam perusahaan. Hal ini harus bisa dilakukan secara keseluruhan dan berdasarkan kesesuaian jabatan dalam perusahaan. Selanjutnya, menganalisis pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh karyawan yang mengisi posisi tersebut. Tidak setiap pekerjaan di dalam perusahaan teroptimalkan. Kita mungkin menemukan tugas-tugas yang belum selesai atau proyek penting yang harus kita pindahkan dari satu departemen ke departemen lainnya. Kita mungkin menemukan tugas-tugas yang akan lebih berhasil dan mudah diselesaikan oleh jabatan lain. Oleh karena itu, melakukan analisis kembali mengenai pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh karyawan yang mengisi. Dan pencarian internet dan melihat contoh job description. Kita dapat menemukan contoh description pekerjaan dengan melakukan pencarian di internet mengenai contoh job description atau title pekerjaan, atau kita dapat melihat postingan pekerjaan untuk posisi yang sedang dipekerjakan di perusahaan tersebut. Tidak. Alasannya, jika tiap karyawan tidak diberikan deskripsi pekerjaan yang detail, maka akan terjadinya kebingungan dalam pekerjaan. Apabila ada deskripsi pekerjaan yang detail, maka pekerjaan akan lebih teratur dan pengelolaan tanggung jawab akan terarah, sehingga perusahaan akan berhasil. Deskripsi pekerjaan sangat penting karena deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja, bagaimana orang itu melakukannya, dan bagaimana kondisi pekerjaannya. Dalam rekrutmen, dibagi menjadi 3, di antaranya adalah yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi dan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan barunya. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan, beban kerja akan lebih meningkat dan akan menurunkan kinerja kerjanya. Yang kedua adalah perusahaan harus menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang dibutuhkan. Dan menentukan di mana menempatkan iklan pekerjaan di media cetak ataupun online. Yang ketiga, pasang lowongan. Tim pengembang sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber manusia yang ada. Kemudian, memilih media yang menerbitkan iklan lowongan kerja seperti media cetak ataupun online yang memiliki pangsa pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang tidak memiliki arah pembicaraannya dengan jelas. Kelebihan dari wawancara jenis ini adalah pembicara akan berlangsung dalam suasana yang bebas dan santai, namun wawancara jenis ini memiliki kelemahannya, yakni pembicara akan menjadi tidak karuan ataupun tidak fokus sehingga mudah menyimpang ke arah lain. Dalam wawancara tidak terstruktur atau non-direktif ataupun juga unstructured or directive interviews, manajer tidak mengikuti format yang telah ditetapkan. Wawancara bergaya percakapan yang tidak terstruktur, yang mana pewawancara mengejar poin-poin yang ingin diketahui, seiring poin-poin tersebut muncul sebagai respon terhadap pernyataan. Jarang terdapat pedoman formal untuk menilai jawaban benar ataupun salahnya. Pertanyaannya biasanya meliputi ceritakan mengenai diri Anda, menurut Anda, mengapa Anda akan dapat bekerja di sini dengan baik. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang ataupun barang, langsung ataupun tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi karyawan. Semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbal balik dari pekerjaannya mereka. Kompensasi merupakan hal yang sangat penting karena merupakan dorongan atau motivasi utama seorang karyawan untuk bekerja. Kompensasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan. Dalam hal tertentu, pemerintah memfasilitasi sebagai pembuat kebijakan atau regulasi di bidang ketenagakerjaan. Mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan? Karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem atau kebijakan kompensasi. Ada faktor internal. Yang pertama adalah ukuran perusahaan. Perusahaan akan lebih besar cenderung memberikan upah lebih tinggi pada karyawannya. Umur pekerja. Perusahaan yang lebih baru cenderung memberi lebih tinggi dari yang lama anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja secara normal identik dengan jumlah uang tersedia untuk kompensasi karyawan. Siapa yang membuat keputusan kompensasi? Keputusan untuk memberikan kompensasi terletak pada manajemen tingkat atas. Tanggung jawab, beban kerja, resiko pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Faktor eksternal. 1. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja mempengaruhi desain kompensasi. 2. Kondisi ekonomi. Semakin kompetitif persaingan, semakin rendahnya perusahaan dalam membayar karyawan. Ketiga, peraturan pemerintah. Pemerintah mempengaruhi tingkat kompensasi melalui pengendalian upah. Yang keempat, serikat pekerja. Serikat pekerja menjadi penentu untuk upah, manfaat, dan meningkatkan kondisi kerja. Demikianlah beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam tutur kata ataupun tindakan yang kurang berkenan saat penyampaian, ataupun masih banyak jawaban yang kurang tepat saat menjawab pertanyaannya. Saya mohon maaf dan meminta maklumi karena saya di sini masih dalam proses tahap pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Kurang ataupun lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi orang banyak, karena saya di sini masih dalam proses tahap pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Kurang ataupun lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi orang banyak.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.